Pernah nggak gaji naik sedikit, tapi rasanya napas tetap pendek, belanja bulanan makin cepat habis, dan harga yang dulu biasa aja, sekarang bikin dahi berkerut? Ini bukan perasaan lebay, ini pola yang banyak orang alami diam-diam, terutama yang hidupnya bergantung pada tanggal gajian. Tanggal gajian itu kadang seperti pesta kecil, transfer masuk, notifikasi bunyi, ada lega sebentar, lalu 3 hari kemudian mulai hitung ulang, uang kos, listrik, paket data, ongkos kerja, makan siang, sampai kebutuhan rumah yang muncul tanpa undangan. Belum lagi kalau ada anak, sekolah, susu, atau orang tua yang perlu dibantu. Hidup terasa seperti daftar tagihan yang antre. Masalahnya, kenaikan harga itu jarang terasa sekali pukul. Dia merayap, mie ayam yang dulu 10.000 jadi 15, parkir yang dulu 2.000 jadi 5.000, galon naik, minyak goreng naik, ongkir naik, biaya admin yang dulu tidak ada sekarang jadi daftar potongan. Akhirnya uang yang sama harus menutup lebih banyak lubang, sementara tenaga kita tetap segitu-segitu saja. Di titik ini banyak orang memilih aman, simpan di tabungan, biar tenang, biar bisa ditarik kapan saja. Pilihan ini wajar, karena hidup orang gajian butuh kepastian, apalagi kalau ada cicilan yang jatuh tempo tiap bulan. Tapi ada sisi lain yang sering luput, tabungan menyimpan angka, belum tentu menyimpan daya beli, karena harga bisa naik lebih cepat dari bunga tabungan. Selamat datang di channel Income Cerdas, tempat kita ngobrol soal uang dengan kepala dingin, pakai bahasa sehari-hari, tanpa jualan mimpi, tanpa bikin kamu merasa kurang hanya karena belum investasi. Kita mulai dari kenyataan yang kamu pegang tiap hari. Lalu, kita cari keputusan yang paling rasional buat kondisi Indonesia. Di video ini, kita akan bahas cara pemula ternak uang lewat reksadana dan saham, bukan gaya-gaya, tapi sebagai strategi bertahap buat melawan inflasi, supaya uang nggak cuma parkir, tapi punya kesempatan tumbuh seiring waktu, sedikit demi sedikit, seperti menambah satu sumber tenaga baru di luar gaji. Tapi penting dari awal, ini bukan jalan pintas. Reksadana dan saham bukan alat sulap, hasilnya bisa pelan, bisa naik turun, ada bulan hijau, ada bulan merah. Yang kita kejar adalah proses yang masuk akal, yang bisa kamu jalankan sambil tetap kerja, sambil tetap urus hidup, tanpa mengorbankan kebutuhan harian. Dan kita sepakat satu hal, sebelum ngomong cuan, kita ngomong aturan main, risiko, waktu, dan emosi, karena banyak orang gagal bukan karena produknya jelek, tapi karena panik saat turun, serakah saat naik, lalu memutuskan tanpa rencana. Jadi fokus kita adalah bikin sistem yang tahan diuji mood dan keadaan. Banyak orang gajian punya pola yang sama, kerja dulu yang kuat, investasi nanti kalau sudah longgar. Masalahnya sudah longgar itu sering cuma wacana, karena begitu satu tagihan selesai, muncul kebutuhan lain, dari servis motor sampai biaya keluarga yang mendadak, jadinya tabungan selalu mulai dari nol lagi. Rasa aman finansial sering disempitkan jadi satu hal, saldo besar di rekening, padahal yang bikin aman itu kombinasi, cash flow yang tertib, cadangan untuk darurat, dan uang yang bisa bertumbuh. Saldo besar, tapi tiap bulan, minus, tetap bikin cemas. Cuma cemasnya tertunda, apalagi kalau pemasukan tidak tetap, atau ada komisi yang naik turun. Ada juga tekanan sosial yang halus tapi tajam. Lihat teman unggah portofolio hijau, grup kantor bahas saham yang lagi terbang, atau tetangga tiba-tiba beli mobil, akhirnya kita merasa ketinggalan. Masuk tanpa aliniasi tujuan, lalu begitu grafik turun sedikit, tidur jadi nggak nyenyak, karena uang yang dipakai ternyata uang yang dibutuhkan minggu depan. Sebagian orang punya bekas luka, pernah kena investasi bodong, arisan online, atau titip dana yang ujungnya macet. Pengalaman itu bikin wajar kalau jadi skeptis. Tapi kalau semua disamaratakan, kita kehilangan kesempatan belajar produk yang legal dan transparan, yang cara kerjanya bisa dipahami dan dicek, dan risikonya jelas bukan disembunyikan. Masalah inti pemula biasanya bukan kurang pintar, tapi tidak punya sistem. Uang datang lalu hilang tanpa jejak, bukan karena boros semata, tapi karena tidak pernah memetakan prioritas. Akhirnya, keputusan keuangan hanya reaksi, bukan rencana, tiap bulan mengulang pola yang sama, dan setiap solusi cepat terlihat menggot. Di sini penting membedakan investasi dan spekulasi.
Investasi itu punya alasan, waktu, dan ukuran risiko. Spekulasi itu berharap cepat benar, mengandalkan rumor, mengejar sensasi, lalu menutup mata saat salah. Banyak orang bilang investasi, padahal yang dilakukan sebenarnya tebak-tebak arah, dan itu biasanya mahal biayanya. Kalau tujuanmu adalah melawan inflasi, fokusnya bukan angka return yang bombastis, tapi menjaga nilai uang dan membangun kebiasaan menabung yang lebih cerdas, pelan tapi konsisten, karena kemenangan terbesar pemula adalah bertahan, bukan sesekali menang lalu habis karena overconfidence atau karena keburu gaya hidup naik. Jadi sebelum kita bicara produk mana yang bagus, kita rapikan dulu cara pikir dan tujuan, apakah kamu butuh uang itu kapan, seberapa sanggup kamu melihat fluktuasi, dan apa yang ingin kamu lindungi, karena keputusan yang benar itu selalu kontekstual, bukan ikut tren, dan bukan ikut suara paling berisik. Inflasi itu terdengar seperti istilah ekonomi, tapi wujudnya ada di struk belanja. Kamu masuk minimarket dengan daftar yang sama, keluar dengan kantong yang sama, tapi totalnya lebih tinggi. Bahkan, ketika kamu merasa tidak menambah apa-apa, ini yang bikin banyak orang bingung. Kok uang cepat habis? Padahal rutinitasnya tidak berubah. Yang naik bukan hanya barang keinginan, tapi kebutuhan inti, beras, telur, cabai, sabun, transport, sewa, sampai biaya sekolah, dan yang sering lebih menyakitkan, kenaikannya tidak menunggu kita siap, dia jalan terus. Sementara penghasilan banyak orang naiknya setahun sekali, itu pun belum tentu. Kadang justru lembur berkurang tapi biaya tetap naik. Di sisi lain, tabungan di bank memberi rasa aman. Karena nominalnya tidak berkurang, ada bunga kecil, uang bisa diambil kapan saja, ini penting untuk hidup, apalagi saat ada kebutuhan mendadak seperti servis motor, HP rusak, atau anak sakit. Namun kalau bunga lebih rendah dari inflasi, secara diam-diam tabungan itu seperti es batu, bentuknya tetap terlihat, tapi volumenya menyusut perlahan. Makanya orang sering merasa gaji naik, tapi kok tetap pas-pasan, karena yang naik itu angka, bukan daya beli. Kalau gaji naik 5%, tapi biaya hidup naik 7%, sebenarnya kita mundur 2%, hanya saja mundurnya tidak terlihat, sampai suatu hari kita sadar saldo tidak pernah benar-benar menumpuk, dan tiap akhir bulan selalu kembali ke titik awal. Disinilah investasi jadi relevan, bukan karena keren, tapi karena kita butuh instrumen yang punya peluang pertumbuhan lebih tinggi dari inflasi dalam jangka waktu tertentu, supaya nilai uang bisa ikut naik. Setidaknya tidak ketinggalan jauh, ini konteksnya melindungi masa depan, bukan mengejar sensasi, bukan juga sekadar ikut teman. Tapi investasi tidak sama dengan menyimpan, nilainya bisa naik turun, dan itu normal. Masalah muncul saat orang menuntut investasi bergerak seperti tabungan, selalu naik, selalu stabil, padahal pasar itu punya siklus, ada fase optimis, ada fase takut, dan berita buruk bisa membuat harga turun walau bisnisnya baik-baik saja, jadi kunci utamanya adalah memilih sesuai waktu. Kalau kamu masih butuh uang itu dalam waktu dekat, misalnya 3-6 bulan, fluktuasi kecil saja bisa terasa besar karena kamu tidak punya ruang untuk menunggu pulih. Berbeda dengan uang untuk 5-10 tahun, di situ waktu menjadi peredam guncangan dan peluang bertumbuh lebih masuk akal karena kamu memberi kesempatan pada proses compounding bekerja. Jadi, melawan inflasi bukan soal nekat, tapi soal strategi. Kamu butuh horizon yang tepat, pilihan instrumen yang sesuai, dan kebiasaan yang konsisten. Karena inflasi tidak berhenti hanya karena kita menunda belajar, dia tetap bekerja setiap hari. Dan tugas kita adalah membuat uang tidak hanya diam di tempat. Kalau dengar kata reksadana, bayangan sebagian orang langsung rumit, padahal konsepnya sederhana. Kamu gabung dengan banyak investor lain, uang dikelola manajer investasi, lalu ditempatkan ke instrumen sesuai jenisnya. Jadi kamu tidak perlu memilih satu persatu, tapi tetap perlu tahu arah dan risikonya. Karena dititipkan bukan berarti ditinggalkan. Saham juga sering terdengar menakutkan, padahal inti dasarnya, kamu membeli kepemilikan kecil di sebuah perusahaan. Kalau perusahaan berkembang, nilai kepemilikanmu bisa naik. Kalau kinerjanya menurun atau pasar sedang takut, nilainya bisa turun. Jadi saham itu dekat dengan dunia bisnis, bukan sekadar angka bergerak di layar.
Untuk pemula, reksadana sering cocok karena seperti mode autopilot, kamu bisa mulai dari nominal kecil, rutin, dan tidak perlu memantau harian, tapi jangan sampai autopilot bikin kita buta. Tetap cek, ini reksadana jenis apa, isinya apa, dan tujuan waktunya untuk apa. Saham lebih cocok buat yang siap belajar lebih dalam, karena keputusan lebih banyak di tanganmu. Kamu memilih emiten, menentukan kapan beli, kapan tambah, dan harus kuat melihat fluktuasi. Kalau kamu mudah panik, saham bisa terasa seperti roller coaster, bukan karena sahamnya jahat, tapi karena ekspektasi kita salah. Di reksadana sendiri ada beberapa jenis, pasar uang yang biasanya lebih stabil untuk jangka pendek, pendapatan tetap yang fokus ke obligasi, campuran yang menggabungkan beberapa instrumen, dan reksadana saham untuk jangka panjang. Poinnya bukan hafalan semata, tapi memahami hubungan antara risiko dan waktu. Risiko reksadana paling sering itu salah pilih jenis, misalnya butuh dana 6 bulan tapi masuk reksadana saham, begitu pasar turun, rencana berantakan. Risiko lain adalah biaya dan kinerja manajer investasi, yang bisa berbeda-beda, jadi kita perlu membaca fakta, bukan hanya ikut rekomendasi random. Risiko saham paling sering itu psikologis. Kita masuk karena lihat naik, bukan karena paham bisnisnya. Lalu saat turun kita merasa diserang, akhirnya jual rugi, pindah ke yang katanya lebih aman. Lalu siklusnya berulang, biaya tersembunyi terbesar di saham itu bukan fee, tapi keputusan impulsif. Jadi kita berhenti membandingkan dengan gaya mana yang lebih hebat. Reksadana dan saham itu alat dengan fungsi berbeda, yang penting adalah cocok dengan kondisi, target waktu, dan toleransi risiko kamu, karena uang yang sehat itu bukan yang paling cepat, tapi yang paling terarah. Sebelum bicara investasi, kita perlu jujur, banyak orang ingin uang bertambah, tapi fondasi keuangannya masih goyah, seperti menaruh genteng baru di rumah yang fondasinya retak, kelihatan bagus sebentar, tapi begitu hujan deras, yang repot tetap kita, karena stresnya pindah ke dapur dan meja makan. Urutan yang sehat biasanya sederhana. Penuhi kebutuhan pokok, rapikan arus kas, siapkan dana darurat, baru investasi. Karena investasi tidak dirancang untuk menolong kamu saat besok ada kebutuhan mendadak. Kalau dipaksa begitu, kamu akan sering tarik saat harga lagi turun, lalu merasa investasi zonk, padahal timing kamu yang terpaksa. Dana darurat itu bukan teori. Itu penyelamat saat motor mogok, HP kerja rusak, keluarga sakit, atau proyek ditunda. Untuk single mungkin cukup 3 bulan pengeluaran, untuk yang punya tanggungan bisa 6 bulan atau lebih, apalagi kalau gaji banyak potongan, BPJS, pajak, koperasi, dan kamu tidak punya ruang salah langkah. Lalu cek utang, bukan semua utang itu salah, tapi beda rasa antara cicilan yang membantu produktivitas, misalnya motor untuk kerja, dengan cicilan barang yang nilainya cepat turun, apalagi kalau bunga besar. Kalau cicilan menggerus ruang napas, investasi jadi berat karena kamu berlari sambil menggendong beban dan setiap bulan sudah kalah duluan oleh tagihan. Setelah itu, cari kebocoran, bukan untuk menyalahkan kopi, jajan, atau ongkir, tapi untuk melihat pola. Biaya kecil yang berulang sering lebih mematikan daripada pengeluaran besar yang terencana. Kadang kita tidak butuh hemat ekstrim, kita butuh sadar dan pilih. Misalnya, mana yang benar-benar membuat hidup lebih mudah, mana yang cuma kebiasaan. Kesalahan umum adalah investasi dari sisa, karena sisa sering tidak ada. Yang lebih masuk akal adalah menentukan angka kecil yang aman di awal bulan, bahkan kalau cuma 100.000 atau 200.000. Yang penting kamu melatih konsistensi, karena kebiasaan itu lebih sulit daripada nominal, dan konsistensi yang kecil bisa menjadi besar kalau waktunya panjang. Jangan investasi pakai uang yang kamu butuh untuk bayar cicilan berjalan. Kalau mentalmu tegang, setiap turun sedikit kamu akan merasa terancam. Akhirnya, kamu mengutuk investasi. Padahal yang salah adalah sumber uangnya. Investasi butuh uang yang sabar, bukan uang yang dikejar tanggal. Karena pasar tidak peduli, kamu harus bayar kontrakan minggu depan. Kalau fondasi ini beres, barulah konsep ternak uang punya tempat. Bukan sebagai mantra, tapi sebagai efek samping dari sistem yang rapi. Kamu tahu kapan butuh cash, kapan bisa menunggu,
Dan kamu tidak perlu mengorbankan kebutuhan keluarga hanya untuk mengejar angka di aplikasi, justru keputusanmu jadi lebih tenang dan terukur. Kalau kamu pemula, strategi terbaik biasanya bukan yang paling canggih, tapi yang paling mungkin dijalankan. Mulai dari tahap yang membuat kamu belajar ritme tanpa stres berlebihan, karena banyak orang gagal bukan karena kurang modal, tapi karena keburu menyerah setelah 2 minggu melihat grafik, padahal tujuan utamanya jangka panjang. Tahap pertama yang aman untuk latihan adalah reksadana pasar uang. Tujuannya bukan mengejar return tinggi, tapi membangun kebiasaan setor rutin, mengenal cara beli, cara jual, dan merasakan bahwa uang bisa bergerak tanpa kamu pegang fisiknya. Ini seperti pemanasan sebelum lari jauh, cocok juga untuk tempat parkir dana rencana dekat. Setelah itu, saat dana darurat mulai terbentuk dan kamu sudah nyaman dengan rutinitas, tahap berikutnya bisa reksadana pendapatan tetap. Risikonya biasanya lebih terasa daripada pasar uang, tapi masih relatif lebih tenang dibanding saham, cocok untuk target menengah, misalnya rencana 2-3 tahun seperti uang muka kendaraan atau biaya kursus. Baru ketika horizonmu memang panjang dan kamu siap melihat fluktuasi, kamu bisa tambah porsi kecil ke reksadana saham atau mulai membeli saham perusahaan besar yang bisnisnya jelas, bukan karena lagi rame, tapi karena kamu mau belajar memegang aset produktif lebih lama, sambil memahami bahwa naik turun itu bagian dari harga peluang, dan harga itu dibayar dengan kesabaran. Di sini konsep DCA, setor rutin berkala, jadi penolong. Kamu tidak perlu menunggu momen sempurna, karena momen sempurna itu sering cuma terlihat setelah lewat. Dengan DCA kamu menyebar risiko timing, dan yang lebih penting, kamu melatih disiplin, bukan ketergantungan pada feeling, bahkan kalau nominalnya setara 1 kali jajan seminggu. Pegang patokan waktu. Uang yang kamu butuhkan dalam 1 tahun, jangan ditempatkan di instrumen yang bisa turun tajam, sementara uang untuk 5-10 tahun punya ruang untuk pulih. Ini bukan soal berani atau tidak berani, ini soal cocok atau tidak cocok, karena salah horizon membuat orang baik jadi terlihat gagal, lalu trauma investasi. Diversifikasi untuk pemula cukup sederhana. Jangan semua uang di satu produk, satu manajer, atau satu sektor. Hidup saja punya banyak kemungkinan kejadian, jadi portofolio juga perlu napas. Diversifikasi bukan supaya pasti untung, tapi supaya satu masalah tidak merusak semuanya. Misalnya, satu sektor turun, tapi yang lain menopang. Terakhir, pasang ekspektasi yang waras. Lebih baik target pertumbuhan yang masuk akal dan konsisten, daripada mengejar angka besar lalu mengambil risiko yang tidak kamu pahami. Strategi pemula itu tentang bertahan, belajar, dan meningkat bertahap, karena compounding butuh waktu, bukan euforia, bukan juga rasa harus cepat membuktikan diri. Strategi bagus akan percuma kalau eksekusinya berantakan. Jadi, kita masuk ke bagian yang praktis, mulai dari memilih platform. Karena di Indonesia masalah terbesar pemula sering bukan salah produk, tapi salah tempat. Terlalu percaya rekomendasi grup, terlalu malas cek legalitas. Padahal satu langkah salah bisa hilang modal bertahun-tahun. Pilih platform yang legal, terdaftar, dan jelas pengawasannya. Cek statusnya di kanal resmi seperti OJK atau BEI sesuai produk. Jangan tergoda yang menjanjikan dibimbing sampai cuan, tapi ujungnya minta setor ke rekening pribadi. Legalitas itu bukan jaminan untung, tapi meminimalkan risiko ditipu, dan itu sudah menang besar untuk pemula. Saat memilih reksadana, lihat dulu tujuan dan jenisnya. Jangan hanya lihat performa tertinggi bulan ini. Cek juga komposisi aset, biaya, dan konsistensi. Reksadana yang sehat biasanya tidak selalu nomor 1, tapi stabil sesuai mandatnya, dan kamu bisa memahami kenapa kinerjanya begitu, bukan hanya naik karena hoki. Untuk saham, kalau masih awal, fokus ke perusahaan besar yang bisnisnya mudah dipahami, produknya kamu lihat sehari-hari, laporannya jelas, dan volumenya liquid. Jangan mulai dari saham yang viral karena katanya bisa naik 3 kali. Pemula perlu belajar cara bertahan, bukan cara berjudi dengan istilah keren, termasuk memahami hak dan kewajiban sebagai pemegang saham. Buat aturan pribadi sebelum masuk, kapan kamu setor, berapa persen dari income, kapan evaluasi, dan dalam kondisi apa kamu menambah atau mengurangi. Aturan ini seperti pagar, bukan untuk mengunci kamu, tapi untuk menjaga kamu saat emosi naik.
karena pasar sering menguji disiplin lebih dulu sebelum memberi hasil. Batasi kebiasaan mengecek portofolio. Kalau kamu cek tiap jam, kamu akan hidup di dalam fluktuasi, bukan di dalam tujuan. Jadwalkan misalnya sebulan sekali atau 2 minggu sekali, cukup untuk memastikan masih sesuai rencana. Sisanya gunakan energi untuk kerja, skill, dan kesehatan, karena itu sumber income utama. Biasakan menulis alasan beli, singkat saja, 1 paragraf. Misalnya, saya beli karena ini untuk jangka 5 tahun, bisnisnya stabil, dan porsinya kecil. Catatan ini penting saat harga turun, supaya kamu tidak mengambil keputusan dari rasa takut, dan kamu bisa belajar dari keputusanmu sendiri, bukan dari komentar orang lain. Terakhir, sinkronkan investasi dengan kalender hidup, THR, biaya sekolah, pajak kendaraan, perpanjangan kontrakan, semua itu nyata dan punya tanggal. Kalau kamu abaikan, investasi akan jadi korban tarik mendadak. Jadi eksekusi terbaik adalah yang menghormati kenyataan, bukan yang memaksakan teori. Naik turun portofolio itu normal. Yang tidak normal adalah berharap semua garis selalu naik. Banyak orang baru masuk lalu kaget melihat merah, padahal merah itu bagian dari perjalanan, seperti macet di jalan kerja. Bukan berarti tujuannya salah, tapi kamu sedang melewati kondisi yang memang ada. Kesalahan paling mahal biasanya bukan salah pilih aplikasi, tapi salah sikap, masuk karena FOMO, keluar karena takut, lalu masuk lagi karena iri. Pola ini membuat kita selalu beli di harga tinggi dan jual di harga rendah, bukan karena kita bodoh, tapi karena keputusan diambil saat emosi mengambil alih logika. Karena itu, ingat tujuanmu. Investasi bukan panggung untuk membuktikan kamu pintar. Ini alat untuk membantu masa depan. Kalau tujuanmu dana pendidikan anak 8 tahun lagi, kamu tidak perlu gelisah hanya karena minggu ini turun. Yang kamu butuhkan adalah konsistensi dan waktu, bukan reaksi cepat. Ada saatnya strategi diubah, tapi alasannya harus jelas. Misalnya kondisi hidup berubah, menikah, punya anak, pindah kerja, atau penghasilan menurun. Bukan karena rumor, bukan karena influencer bilang sekarang pindah ke ini. Perubahan strategi tanpa alasan sering cuma bentuk lain dari panik yang dibungkus analisis. Ukur progres dengan cara yang benar. Jangan pakai kacamata harian, lihat tahunan, bandingkan dengan inflasi dan targetmu. Kalau kamu rutin menambah aset dan tidak mengganggu kebutuhan hidup, itu sudah progres besar. Bahkan kalau hasilnya belum dramatis, karena fondasi finansial dibangun dari kebiasaan, bukan dari satu momen. Realitanya, investasi tidak menggantikan kerja. Dia menambah lapisan perlindungan supaya hasil kerja tidak habis dimakan waktu. Kamu tetap perlu meningkatkan skill, cari peluang income, dan menjaga kesehatan. Karena return terbesar banyak orang justru datang dari karier dan bisnis, investasi membantu menampung dan menumbuhkan hasilnya. Kalau kita rangkum, pemula fokus pada fondasi, pilih instrumen sesuai waktu, jalankan rutin, evaluasi berkala, dan jaga emosi. Itu saja dulu. Sederhana tapi tidak mudah. Karena yang berat bukan klik beli, yang berat adalah tetap tenang saat pasar ramai dan tetap disiplin saat pasar sepi. Kalau kamu ingin pembahasan yang lebih membumi, di video berikutnya kita bisa bikin simulasi pembagian porsi. Contoh gaji 5 juta atau 10 juta, ada cicilan, ada kebutuhan rumah, lalu bagaimana mulai reksadana dan saham tanpa mengorbankan dapur, supaya kamu bisa lihat langkahnya nyata, bukan sekadar konsep.